Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin yang saya muliakan, bapak-bapak serta saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Semoga dalam setiap pertemuan, perjumpaan dan perkumpulan kita pada malam ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada kita semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini saya tidak melanjutkan membaca kitab Bidayatul Hidayah karena mengingat dalam hitungan tidak lama lagi kita akan tiba di bulan Dzulhijjah, tepatnya nanti di 10 Dzulhijjah itu kita akan sama-sama merayakan Hari Raya Idul Adha. Ini saya akan coba sampaikan, sebenarnya ini bukan bab yang baru, kita semua sudah mengerti dan memahaminya, dan namun kenapa perlu kami sampaikan kembali, mengingat bahwa ibadah ini tahunan, ya, tahunan. Yang tahu kadang lupa. Ya. Nah, untuk itu ini akan kami sampaikan sedikit tentang masalah apa saja yang harus kita lakukan ketika kita menjalankan sholat, terutama di tanggal 10 Dzulhijjah, itu disebut dengan Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha. Nah, jadi perlu dipahami bahwa Idul Adha itu lebih utama daripada Idul Fitri. Hal ini sebagaimana dikuatkan di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya di surah Al-Kautsar di ayat yang kedua, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka inilah dalil yang menguatkan bahwa Idul Adha itu lebih utama daripada Idul Fitri. Hukumnya sunnah, ya, bahkan ada yang mengatakan fardu kifayah, dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hukumnya wajib. Tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu an bahwa hukumnya sunnah. Terlepas dari perbedaan pendapat ini, maka itu sah-sah saja. Ya. Namun perlu dipahami, orang-orang alim, ulama-ulama itu, ya, di kalangan atas itu sebenarnya telah mengingatkan, ya, kalau kita yang berada di Indonesia ini belajar di Timur Tengah, misalnya di Mesir, di mana saja itu, maka ditanya, antum tinggal di mana? Di Indonesia. Maka diarahkan, karena Indonesia ini mazhabnya Imam Syafi'i, maka diarahkan, belajarlah kepada syekh yang bermazhab Imam Syafi'i. Perdalami ilmu itu. Cuma kadang-kadang gitu ini salah, ya. Tinggalnya di Indonesia, yang dijalankan mazhabnya lain, sehingga terkucilkan. Padahal ulama-ulamanya itu sudah mengingatkan, ya. Karena mayoritas mazhabnya Syafi'i, maka perdalami, pelajarilah tentang mazhab Imam Syafi'i tersebut, tatanan ibadahnya, sehingga kita itu tidak terkucilkan. Nah, terlepas dari perbedaan masalah hukumnya tadi, maka ikuti. Mayoritas di kita itu hukumnya apa? Sunnah. Maka lakukan ibadah itu satu hukumnya dengan sunnah. Nah, ya. Kemudian waktunya kapan ini? Ya. Min tulu'i syamsi ila zawal mi yaumil idul fitri al awal min syawal. Ya. Wa min yaumil idul adha, ya, di tanggal 10 bulan Dzulhijjahnya. Jadi ketika waktu matahari itu terbit sampai dengan tergelincirnya matahari atau di waktu zawal, inilah waktu berakhirnya sholat Id. Baik itu sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Ya, tapi kalau dia Idul Fitri di tanggal 1 Syawalnya. Kalau dia Idul Adha di tanggal 10 Dzulhijjahnya. Tapi waktu awal pelaksanaan sampai berakhirnya sama. Ya. Jadi disebut waktu
tergelincirnya matahari itu adalah masuknya waktu zuhur. Nah, masih ingat nggak waktu-waktu salah satunya waktu afdol paling utama yang terlupakan? Ya, itu salah satunya adalah di waktu zuhur. Ya. Karena kesibukan orang di dalam bekerja sehingga menganggap ibadah zuhur ini, ya, waktu-waktu zuhur ini tidak sehebat di waktu subuh. Padahal waktu zuhur ini Masya Allah luar biasa. Pintu langit terbuka di waktu zuhur. Maka Rasulullah SAW menyibukkan kalau dia sudah sholat qobliyah zuhur itu paling lama. Ya, karena di waktu itu langit terbuka. Ya. Nah, oleh karena itu bagi saudara-saudaraku nanti ke depannya, ya, fokuslah ibadah di waktu zuhur itu. Jangan hanya pelaksanaannya sekedar gugur kewajiban. Kalau memang tidak ada kerjaan, datanglah lebih awal. Sebelum masuk waktu zuhur, sudahlah duduk di dalam masjid. Sibukkan dengan amalan-amalan sunnah. Karena di waktu tersebut, Masya Allah, ya, pintu langit dalam keadaan terbuka. Nah, kesunahan-kesunahan apa yang harus diperhatikan ketika kita akan melaksanakan sholat Id itu? Ya. Pertama disebutkan bahwa kalau masjidnya itu besar, bisa menampung banyak jamaah, maka sholatlah di dalamnya. Tapi kalau masjidnya itu tidak bisa menampung jamaah yang begitu besar, dan kemudian ada tanah lapang, maka beralihlah ke tanah lapang itu untuk sholat. Ya. Walaupun Nabi SAW menganjurkannya itu kalau sholat itu adalah di lapangan. Nah, kok ini kenapa ada penjelasan kalau masjidnya lebih lapang, lebih besar, sholatlah di dalam masjid? Karena ini hari tanah lapang kelar kati lagi. Ya. Dibeli oleh Cino kan. Nah, maka pilihannya masjid. Makanya sekarang itu masjid-masjid yang ada itu dengan keterbatasan tanah, tapi dia 2 tingkat. Tujuannya apa ini? Supaya tingkat yang atas itu bisa menempatkan jamaah lebih banyak. Kemudian hidupkan malamnya itu dengan banyak ibadah. Ya. Ada 5 malam kata Nabi SAW yang kalau kita bermunajat di malam-malam tersebut qabul. Malam yang dimaksud dalam apa itu? Malam pertama di bulan Rajab. Pertengahan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Ya. Oleh karena itu, kepada siapapun, terutama kepada saudara-saudaraku yang sudah menanamkan dirinya untuk istiqomah hadir di dalam majlis, maka upayakan ketika kita berada di malam Idul Adha itu, perbanyaklah melakukan ibadah. Perbanyak ruku dan sujud di hadapan Allah. Perbanyak melakukan amalan sunnah, tahajud, witir. Ya. Laksanakan tasbihnya, laksanakan hajatnya, laksanakan taubatnya. Baca Qur'annya, beristighfar, bersolawat, bertasbih. Minta hajat keinginannya apa? Dunia wal akhirah. Di malam tersebut. Ya. Bahkan disebutkan untuk malam itu, bini jangan diganggu dulu. Anggap kita bawa esan malam itu. Nggak saling kenal. Tapi menyibukkan diri dengan ibadah. Dan wong rumah juga omongi, tolong jangan ganggu-ganggu aku. Malam ini nak ibadah. Karena apa? Kesempatan itu tidak datangnya tiap malam. Malam itu hanya kita dapati dalam ukuran 1 tahun. Sama seperti bulan Ramadan itu. Kenapa para ulama salafuna as-salih radhiyallahu anhum, orang-orang soleh terdahulu, kalau dia berpisah dengan Ramadan sedihnya sampai 6 bulan ke depan. Bahkan sisa 6 bulan berikutnya mereka bermunajat minta kepada Allah agar ditakdirkan kembali bertemu dengan Ramadan. Karena mereka tahu bulan Ramadan itu bulan banyak kesempatan. Kesempatan untuk melebur dosa-dosa mereka, kesempatan diangkat derajat mereka, kesempatan mendapatkan malam Lailatul Qadar, kesempatan untuk mendapatkan anugerah-anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu hanya Allah berikan kepada mereka yang ketika berada di bulan Ramadan mampu ia hidupkan dengan banyak melakukan amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kan ada hadisnya tuh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau alimat ummati ma fi Ramadan
latamannat an takuna sanatu kulluha Ramadan. Andai kata mengetahui umatku itu kebaikan yang ada di dalam Ramadan, niscaya setiap bulan dalam sepanjang tahun itu mereka menginginkan semuanya ada bulan suci Ramadan. Maka begitu pula dengan malam-malam yang berbeda, malam-malam yang dimuliakan. Yang kata Nabi, kalau kita hidupkan dengan ibadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, hajatnya kabul. Mengapa ini tidak kita lakukan? Ya. Sedangkan penantiannya itu begitu lama. Kesempatan yang ada yang diberikan Allah lantas kita abaikan. Ini tentunya hal yang merugi bagi mereka yang tidak melakukannya. Nah, oleh karena itu, ya, hidupkan nanti malam Idul Adha itu. Ya. Ini kadang-kadang tidak. Malam Idul Adha sibuk keluar dari masjid ke masjid nyari kupon. Nah, ya, nyari kupon kurban. Sapi. Milih pula. Nanya pula lah dinju itu. Nah, ini kuponnya. Maaf Pak, ini kupon sapi apa? Kambing. Kambing. Nggak galak pula jual mahal. Lah sudah dinju, masih jual mahal. Nah, ini jangan sampai. Ya. Jangan sampai. Insya Allah kalau itu bagian kita, rezeki kita, insya Allah dapat kupon. Ya. Kalau kaki tidak kebagian kupon kesini, be. Itu bagian kayak si kupon itu seperempat sewang daging. Iya. Ya. Insya Allah. Kemudian kesunahan berikutnya adalah al-ghuslu, mandi. Kapan diberlakukannya mandi sunnahnya itu? Di pertengahan malamnya. Ya. Kalau seandainya kita semua tahan mau mandi hari raya Id, aku nak mandi jam 12 malam, lajulah. Jangan salahkan aku kayak masuk angin. Ya. Itu mulai waktunya. Jadi kalau kita mandinya itu meniatkan aku niat mandi hari raya Idul Adha. Atau di posisi yang aman, yang afdol itu ketika masuk di waktu subuh fajarnya. Jadi sebelum subuh mandi. Ya. Ya. Rukunnya sama, 2. Niat dan meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Ya. Dan tolong, nah ini tolong diperhatikan nih, kalau kita mandi apapun ya. Ya, mandi keseharian, mandi untuk niat hari Jumat, mandi untuk hari raya Idul Fitri, Idul Adha, tolong auratnya ditutup. Ya. Apa kata orang Palembang itu pakai basahan? Telesan. Ya, bahasa Arabnya telesan. Ya, tutup tuh. Aurat kita dari mana sampai mana? Pusat sampai tutup. Ya. Walaupun itu di posisi di dalam kamar mandi tertutup, tetap aurat ditutup. Ya. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita mulai sekarang ya, yang namanya sunnah itu dikit-dikit sudah dilakuin. Tidak ada kata terlambat. Ustaz, aku lah tua bangku. Belum terlambat. Karena apa? Sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita mampu melakukannya, maka ini akan luar biasa mendidik kepada kita semua. Insya Allah perkara wajib itu nggak akan pernah kita tinggalkan. Kesunahannya kuat. Dan kalau ingin menunjukkan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan pernah meninggalkan sunnah. Kalau ingin diakui kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan pernah meninggalkan sunnah. Sekecil apapun, terlepas itu aktivitas yang menyangkut kesunahan di dalam sholat maupun kesunahan di luar sholat. Ya, mulai dari sekarang. Ya. Nah, kemudian kesunahan yang berikutnya di dalam pelaksanaan sholat Id itu pakai harum-haruman, ya, minyak wangi. Ya. Selama ini kita udah pakai minyak wangi nih. Tapi usahakan kalau hari Jumat, hari Idul Fitri, Idul Adha, pilih minyak wangi yang harganya mahal, yang kualitasnya bagus, yang harumnya tidak begitu menyengat. Yang semua orang suka dengan harum itu. Ya, kalau ado. Kalau tidak kati, seadonya. Tapi jangan tidak pakai harum-haruman di waktu itu. Ya. Dan bagi perempuan yang usianya lanjut, bagi perempuan yang tidak menarik, dalam kitab ini disebutkan, betino yang latuwo, yang usianya lanjut, betino yang tidak menarik, ya,
maka disunahkan dia keluar dari rumah untuk sholat id. Tapi kalau betinonya cantik, menarik, sunnahnya itu lebih baik sholatnya di dalam rumah. Kalau dia sholatnya keluar itu hukumnya makruh. Maksudnya apa ini? Maksudnya ini perempuan sholat itu niatnya udah beda. Ingin menjadi pusat perhatian orang. Dandanannya menor, babang gincu, bebedak, menutup aurat tapi bukan menutup, membalut, sehingga sholat menjadi pusat perhatian. Nah, ini tidak boleh. Tapi bagaimana kalau kita punya anak perempuan nih, gadis cantik, mau sholat keluar, maka diberikan arahan, didampingi oleh ibunya, ya, berikan nasihat, tutup aurat sebaik-baiknya, ya. Jangan sampai menyebar fitnah kemana-mana. Ya. Nah, ini jarang orang tua yang memberikan nasihat seperti ini kepada putrinya ketika dia mau sholat id di luar. Ya. Kemudian berikutnya al-bukuru li ghairil imam. Sunnah hukumnya yang jadi jamaah mustami'in makmumnya itu datangnya duluan. Khatib imamnya datangnya belakangan, sunnahnya begitu. Sama seperti khatib sholat Jumat. Sunnahnya itu seorang khatib itu datangnya belakangan. Ini kebalik. Khatib datang duluan, jamaahnya belum ada. Makanya kalau masjid-masjid dulu itu di samping pengimaman disediakan apa? Kamar. Si khatib tadi disumputkan. Ketika dia mau tugas naik ke atas mimbar baru dia keluar. Kayak di Baitul Salam itu sudah benar sebenarnya. Kan ada kamarnya tuh. Iya. Maka kadang-kadang tidak disuruh oleh pengurus khotibnya itu. Jadi nak masuk ke situ. Tidak lemak. Boleh itu dijalankan boleh. Ya, jadi khotibnya ya, disumputkan dulu. Ya. Supaya apa nih? Makmumnya bertanya-tanya. Mana ustadznya belum datang? Ya. Nggak taunya ustadznya sudah ada. Ya, jadi kesimpulannya itu apa? Sunnahnya itu ya, makmumnya datang duluan ya daripada petugasnya. Kemudian berikutnya disunnahkan waktu kita keluar dari rumah menuju ke masjid untuk sholat, cari jalan yang lebih jauh untuk sampai ke masjid itu. Ya. Kayak di Baitul Salam itu yang rumahnya paling dekat ke masjid siapa? Nah, keliling dulu. Lalu bengkel Pak Haji Dani, betul, ya. Cuma datangnya lebih awal, janganlah rame kalau ngambil tempat jauh sampai masjid lah salam-salaman. Ya. Dan kalau dia kembalinya dari masjid ke rumah itu cari tempat yang lebih dekat. Karena waktu perginya itu pahalanya lebih besar, lebih utama. Ya, lebih utama. Kemudian ketika kita perginya bersedekah, baliknya juga setelah selesai sholat itu bersedekah. Makanya nanti Idul Adha siapkan, bawa uang. Ya, cuma jangan sifatnya memaksa. Ya, adanya berapa, jangan nggak sedekah. Ya, masukkan tuh ke masjid celengannya. Pas baliknya. Ya, bisa juga dimasukkan lagi ke celengan masjid, bisa juga ketika dalam perjalanan sampai ke rumah misalnya ada orang yang dituju, kasih sedekah. Ini amalan ini Masya Allah luar biasa. Ya. Cuma kekurangan kita ini berpikirnya kalau sudah ngomongkan infak sodako yang menyangkut masalah materi, nah ini Masya Allah sulitnya. Ya. Tangannya itu kalau sudah digenggam itu nggak bisa lagi dibuka. Jadi kalau di Idul Adha itu diupayakan tangannya di atas dibuka, jangan dibawa terus. Ya. Dan yang namanya berinfak bersedekah itu jangan nunggu banyak duit. Ya. Ustadz, doain saya mau ikut tender. Kalau ini berhasil untuk Ustadz 2,5%.
Ustadznya nanya, berapa nih yang tender kau tuh? 10 M Ustadz. Nah mulai ngitung. 1 M 25 juta. 10 M dapat 250 juta. Nah, ustadznya nggak enak tidur malamnya tuh. Nah, doanya terus, masya Allah luar biasa. Udah menang tender, ya, selesai kerjaan proyeknya, tidak datang lagi. Nah, tidak datang lagi. Nah, tebudi ustadz. Nah, yang kayak ini jangan, ya. Ada, tidak ada, maka usahakan untuk bersedekah. Karena sedekah itu tidak hanya batasan dalam materi saja. Maka namalun fal yatasaddaq bima bihi. Yang punya harta sedekahkan hartanya. Maka ilmun fal yatasaddaq bi ilmihi. Yang punya ilmu sedekahkan ilmunya. Maka quwwatun fal yatasaddaq bi quwwatihi. Kekuatannya sedekahkan. Maka nilainya sama, dapat pahala sedekah. Ya. Kemudian kalau kita itu diberikan pengetahuan di hari itu, maka usahakan. Nah ini yang jarang terjadi. Ya. Usahakan kita sebagai seorang suami memberikan arahan ilmunya kepada siapa? Istrinya, anaknya. Dengan mengatakan apa? Contoh nih dengan anak kita. Ya. Nanti tolong kalau kamu nanti sholat id, jangan ribut. Sehingga tidak mengganggu yang lainnya. Begitu pula dengan istrinya dinasihati. Nanti kalau nanti sholat id, ya perbanyak takbir. Minimal itu yang keluar dari lisan siapa? Suaminya. Kalau memang nanti keluarga itu mau sholat ikut keluar. Ya. Nasihat itu dianggap bagian daripada sunnah. Untuk apa ini? Kelancaran ibadah yang akan mereka lakukan. Maka jangan pernah menganggap bahwa ini sunnah, nggak penting. Orang sekarang kan begitu. Nggak usahlah ngeributin masalah sunnah. Nggak sholat sunnah, nggak kenapa-napa kok. Betul. Ya. Tapi jangan pernah mengentengkan sunnah. Kalau dalam setiap kesunahan itu kita bisa melakukannya, namun kita tidak melakukannya, artinya kita ini jangan-jangan sebagai orang yang mengingkari sunnah. Nah ini hati-hati. Itu akan berdampak tidak baik bagi orang tersebut. Karena apa? Telah memberikan ajaran kepada dirinya, suatu saat dia nanti akan berani meninggalkan perkara yang wajib. Ya, itu dampaknya. Nah, kemudian kalau sholatnya tuh Idul Fitri, ya, nih kalau mau sholat Idul Fitri nih 1 Syawal itu, ya, maka baiknya itu berbuka dulu. Kalau Nabi mengajarkannya berbukanya dengan kurma bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9 dan lain sebagainya. Ya. Mama Ustadz aku tak kati kurma. Adonya ketupat. Ya berbukalah dengan ketupat. Cuma jangan ngoji. Ya. Ya. Jangan ngoji. Ini belum kenyang, belum nak berhenti. Ya. Kesimpulannya itu berbuka dulu. Minum dengan yang manis. Nah kalau dia Idul Adha sebaliknya, dari waktu fajar tadi itu sudah jangan makan minum. Ya. Kapan makan minumnya? Setelah selesai sholat, ya. Kemudian selesai khotib kita balik, nah itu berbukalah, ya. Berbukalah. Nah waktu pelaksanaan sholatnya pun waktunya agak berbeda. Ya, nanti kalau Idul Adha itu waktu sholatnya mulainya dipercepat. Maksudnya apa ini? Supaya pelaksanaan waktu berkorbannya lebih panjang. Ya. Kalau dia sholat Idul Fitri agak diperlambat. Maksudnya apa ini? Memberikan kesempatan kepada mereka yang mau membayar zakatnya. Jadi dipahami. Ya. Bukan tidak ada alasan. Itulah alasan yang menguatkan kenapa di dalam sholat Idul Fitri itu harus seperti itu, Idul Adha harus seperti ini. Ya. Nah itu saya meyakini semuanya telah mengerti memahami. Namun kenapa ini perlu kami sampaikan? Mungkin ada yang lupa, makanya diingatkan kembali. Ya. Mumpung masih ada beberapa hari, sebulan ke depan, tentu ini menjadi tambahan wawasan pengetahuan kita tentang masalah ibadah, terutama menyangkut sholat Idul Adha. Yang ini terakhir saya sampaikan tentang pelaksanaan sholatnya, ya.
Takbir yang pertama tambahannya setelah takbir salat itu 7. Ya, di rakaat yang kedua 5. Di sela-sela takbir itu membaca kalimat al-baqiyatus shalihah. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini ada permasalahan. Sering terjadi seorang imam karena sholat ini tahunan. Setelah dia takbir salat Allahu Akbar, membaca doa iftitah yang seharusnya rakaat pertama takbir dulu 7 kali, dia lupa. Langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaahnya sibuk. Subhanallah. Ini bagi imam gak usah didengar. Selesaikan Fatihahnya. Kalau ada imam yang ketika dia lupa takbir yang 7 tadi, dia sudah terlanjur baca Fatihah. Diingatkan subhanallah, kemudian dia memberhentikan Fatihahnya tadi, lebih memilih takbir yang 7, sholatnya batal. Karena apa? Fatihah itu rukun sholat, hukumnya wajib. Takbir yang 7 itu hukumnya sunnah. Kalau kita lebih memilih kepada takbir yang 7 tadi setelah Fatihah sudah dibaca, berarti kita mengabaikan sunnah, mengabaikan wajibnya, tapi mengutamakan sunnah. Ini sering terjadi nih, ya, sering terjadi. Ini hati-hati, ya. Dan kita nggak akan pernah bisa menyalahkan imamnya, karena aku pernah ngalami yang saya. Ya. Sesudah khotib di sidang, Ustadz nih baca dah sholat kita. Rakaat pertama tidak takbir 7, rakaat kedua takbirnya dipakai. Lupa Pak je, sepolosan beja, lupa. Makanya belajar lagi kan. Wow. Orang sekarang kan begitu. Makanya belajar lagi. Kalau belum siap jangan tampil. Yo Pak, terima kasih. Pas diajak berduduk, diceritakan hukum yang sebenarnya. Wah, aku tidak tahu Ustaz. Maaf ya Ustaz, ngomongan aku kasar tadi. Untung langsung dibukakan oleh Allah tentang apa? Kesalahpahaman. Dan ini tolong bagi kita, jangan pernah menjustis, menghakimi. Karena jujur ya, siapapun orangnya yang sudah terbiasa tampil, itu waktu grogi, masa grogi itu pasti ada. Apalagi kalau misalnya sholat Jumat, khotibnya datangnya duduklah di situ. Pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah, sorbannya warna hijau lebar kayak Batman. Nah, itu diduduk masuk, kiai sebelahnya, masuk sarang macan. Muncul itu Pak grogi, rasa kekhawatiran tadi. Karena apa grogi di situ? Bukan takut terhadap manusianya. Ilmu kita itu mendorong kita tuh ke level yang paling rendah. Artinya apa? Kenapa ada orang yang lebih alim, kok saya berani-beraninya tampil? Nah itu tuh. Artinya apa? Orang kalau masih ada groginya itu baik. Orang kalau masih ada sungkannya bahasanya, untuk dia tampil, untuk menolak ketika dia tampil, itu masih ada baiknya. Karena apa? Karena ilmu, di dalam ilmu itu ada adab, dan adab itu dikedepankan. Orang ibadah hanya mengandalkan ilmu saja, adabnya tidak dikedepankan, nggak bisa. Maka banyak didapati, sholat 5 waktu berjamaah, dapat takbir pertama dengan imam, tapi lisannya tidak bisa dijaga dengan baik. Pernah tidak kita itu introspeksi diri? Kenapa ya? Saya ini sholat berjamaah di masjid, dapat takbir pertama dengan imam, tapi lisan saya ini nggak baik. Selalu menganggap orang itu kecil. Selalu menganggap orang itu tidak lebih baik dari saya. Pernah nggak kita introspeksi diri tentang hal yang demikian? Maka hendaknya kita tuh dalam setiap ibadah itu menjadi ukuran. Saya kemarin sholat 5 waktu, tapi ada perbuatan yang nggak baik, yang saya tahu itu seharusnya tidak dilakukan, tapi saya lakukan. Maka ini ada kesalahan ini dalam ibadah ini. Maka besok-besok saya tidak akan pernah melakukan itu. Saya upayakan ibadah saya lebih baik daripada yang kemarin. Maka yang namanya ibadah itu jangan pernah jalan di tempat.
Ya, ibadah kita hari ini sama saja dengan ibadah yang kemarin, itu merugi. Artinya apa? Ibadah itu seperti menaiki anak tangga. Ketika sudah berada di level anak tangga yang paling tinggi, minimal mempertahankannya. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu tentang ibadah. Nah, kayak sholat Idul Adha. Ketika ada seorang imam karena kelupaannya dia tidak takbir, ya, yang 7 tadi atau yang 5 tadi, sudah, ya, nggak usah dipermasalahkan karena itu hukumnya sunnah. Ya. Dan kalau dia sudah takbir yang 7 tadi, ya, dengan membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya, maka bersegera seorang imam itu membaca apa? Ta'awuz, wasol bahasa, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka dia sebelum mengucapkan bismillah itu dengan suara yang keras, dia baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh tidak dalam setiap rakaat di dalam solat sebelum membaca bismillah kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Boleh. Ya. Dalam setiap rakaat boleh. Walaupun ada pendapat yang lebih kuat, afdolnya itu di rakaat pertama saja. Ya. Tapi itu bukan bagian daripada ayat daripada suratul Fatihah. Jadi dalam mazhab kita Imam Syafi'i, Fatihah itu cuma 7, bismillah sampai waladhdallin. Ya. Tapi kalau dalam setiap sholat, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, sebelum membaca bismillahnya itu mau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu boleh. Nah, ya. Kemudian tangan ini, ya, ketika dia bersedekap, ya, boleh pegang pergelangan tangannya yang kiri, ya. Atau 2 jari begini, ya. Letakkan di bawah dada dan di atas pusatnya, ya, itu sunnah. Dan itu tidak hanya di dalam sholat Idul Adha saja, semua sholat, sholat 5 waktu, qobliyah, ba'diyah, duhanya, tahajudnya, witirnya, begitu, ya. Dan dia agak menekan, ya. Iya. Jadi di bawah dada, di atas pusat areanya itu. Kalau saya pakai yang ini, ya. Teman-teman kalau pakai yang ini boleh, silakan. Tapi kalau mau pakai ini juga boleh, nggak apa-apa. Ya. Ya. Nah itulah, ya, tentang sholatnya. Dan di rakaat pertamanya, ya, baca surah Qaf. Yang di rakaat keduanya Iqtarobat. Kalau tidak, rakaat pertama baca surah Al-A'la, di rakaat yang keduanya baca surah Al-Ghasyiyah. Ya. Tapi saya ingatkan, Ustadz, saya 4 surat ini hafal, tapi tidak pede. Jangan digawe ke, berantakan aja. Ya. Saya lebih pedenya pakai surah yang lain, silahkan. Dan kita yang sudah ngerti ini jangan ngeributkan itu. Ya. Ini banyak nih yang hafal nih surah Qaf ini, ya. Tapi nggak pede. Tapi untuk diri sendiri dia pede, tapi ketika dia mengimami banyak orang, ya, makmum di belakangnya, nah ini membuat dia nggak pede. Maka boleh diganti dengan ayat yang lain, ya. Sehingga terjadinya sholat itu lebih mudah dan lebih lancar. Nah ini tentang hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita menjalaninya di tanggal 10 Dzulhijjah, sholat Idul Adha nanti. Ya. Nah masalah takbirannya kalau Idul Adha itu, ya, sampai di tanggal 13 Dzulhijjah di waktu asyar, di hari tasyrik. Jadi kalau sudah masuk waktu asyar jangan takbiran lagi. Ya. Jadi kalau dia sholat Idul Fitri, berakhirnya sholat, ya, Id tadi, maka berakhir pula takbiran. Itulah disebut nanti takbir itu ada namanya takbir mursal, ada namanya takbir muqayyad. Nah, itu bedanya.
Ya, wallahu a'lam. Ya, mungkin itu saja. Ya, mengingat waktu sudah malam, ya. Insyaallah nanti pada pertemuan minggu yang akan datang baru nanti kita lanjutkan membaca kitab Bidayatul Hidayah. Wallahu a'lam. Perlu Pak nyampaikan. Hah? Oh, itu. Ini ada permintaan untuk menceritakan keadaan anak pribadi. Ya, sebenarnya agak risih sih nyampe. Ya. Jadi ya sekilas saja. Anani dilahirkan pada waktu itu ibu tuh sakit beri-beri yang badannya gemuk, sehingga dari lahir itu tidak merasakan air susu ibu, karena tidak boleh menyusui. Susu yang kuminum itu susu SGM. Jadi jiwa anak sapi ya. Karena memang kondisinya waktu itu tidak memungkinkan. Dilahirkan di hari Jumat ya, di jam 9 pagi. Dan lantaran ya langsung saja. Saya belajar itu di Pondok Rombeng, 12 tahun di usia 5 tahun. Selama 12 tahun itu tidak balik-balik, tidak dijenguk wong tua. Jadi yang namanya make sarung itu karena tidak dikirimi, jadi apa bahasanya, ngelinting ya. Nah, sampai ke pucuk. Iya. Nah, supaya balik ke asal itu kuakali, kubolongi, kunjuk tali, kugantungi batu. Jadi sarung itu turun lagi. Nah, jadi kalau belajar paling aneh. Jadi wong dijingok gitu tidak. Wong lebaran balik gitu tidak. Nah, jadi dulu kalau nak makan itu ada canting beras itu. Keliling aku pribadi minta. Ya banyaklah idak ngenjuknya, bahkan ngomongan yang idak-idak. Nah, untuk mempertahankan hidup tadi, kalau kita tadi ngomongnya apa, ubi racun ya, yang tumbuh liar itu. Nah, itu makanan aku waktu itu. Herannya itu karena lapar tidak mati, mabuk tidak. Cuma ini hari tidak berani makannya. Iya. Itu pengalaman belajar tuh. Dan belajarnya itu pakai lampu kaleng. Jadi kalau belajar nahu sorof itu dengan abajai, ya, abajai itu yang dipakai tasrifan itu ansila itu tasrif, ya, banyak ngafal. Jadi belajarnya itu karena dulu itu belum banyak kegiatan, jam-jam 3 itu sudah bangun, dilatih biasa sholat, kemudian sudah subuh itu kita dulu zikirnya sedikit tapi banyak belajar. Dan khatam kitab Jurumiyah itu 15 kali kitab Jurumiyah. Dan kitab yang dibaca Bidayatul Hidayah itu di pondok 7 kali. Ketika di usia tua ini sempat belajar lagi, khatam 2 kali, jadi 9 kali kitab Bidayatul Hidayah. Asik belajar kitab itu. Jadi asiknya itu kesunahan itu dipelajari terus. Jadi kalau kita mengamalkan isi kitab itu, Masya Allah, kata Habib Syukri, jadi wali. Urusan asmara,
saudara. Itu selama 2 tahun. Dan doaku itu banyak kabul waktu itu. Minta calon bini itu kalau tidak guru TK, penjahit. Dapat lawang rumah penjahit. Waktu lah menikah, punya anak itu, doaku siko. Agar anak-anak aku itu belajar dengan habaib. Tiga-tiganya belajar. Alhamdulillah. Dan doa berikutnya, supaya anak ini ilmunya lebih dari wong tuanya. Alhamdulillah kabul. Ya. Kuda itu seperti Zubat dia selesai. Alfiyah dia selesai. Nah, aku ini belajar ilmu nahu ini belum sampai Alfiyah. Tapi anak sudah melampaui. Jadi banyak doa yang kok kabul. Termasuk di dalamnya yang terakhir. Yang terakhir anak itu, ya Allah, kepingin salah satu dari anak itu yang belajar ke Yaman. Kabul. Siko. Ke Yaman. Tak doanya supaya tinjuk kemudahan. Ya. Jadi, Masya Allah, sebenarnya bercerita ini tidak lemah. Lagi ujinya pamer. Tapi yang di jalan ini, aku meyakini bahwa kalau kita berjalan di tempat yang benar, keikhlasannya itu dimunculkan. Keikhlasan itu dimunculkan. Maka jangan khawatir hidup itu susah. Ya. Kita ini kan kelemahan kita kadang-kadang setiap gawi itu diukurnya dengan materi. Jangan. Kalau itu memang rezeki kita tidak kemana. Yang penting munculkan keikhlasan. Terutama menyangkut masalah dakwah. Dakwah itu jangan milih-milih. Ada kesempatan uang tuh minta diajar ke Iqra, ajari. Kalau waktu gitu ada, ajari. Jangan mentang-mentang lah punya majlis, lah ceramah kemana-mana, waktu ada, uang minta ajari Iqra, ngomong pula, oh maaf ini bukan level aku dakwahnya. Tidak boleh macam itu. Ya, ajari, walaupun hanya sikap. Saya pernah cerita ada seorang ulama ngajar di masjid. Hari itu dia ngajar, nggak ada santrinya, jamaahnya itu. Tapi tetap dia ngajar. Pas ada orang datang masuk, Kiai, ngapu PKT wong masih ngomong baik. Nah ini tiang-tiang masjid ini ku ceramai. Nah, ya, artinya apa? Keikhlasan itu penting. Ya, makanya aku kalau ngajar itu selama masih dibutuhkan siap ngajar. Kalau memang ladak galak lagi ya sudah gitu mundur. Dan saya tidak pernah dari dulu ngajar itu mau banyak mau sedikit tetap ngajar. Hatta satu orang saja. Kalau dia masih mau ya kita belajar. Dan kalau sudah ngajar jangan putus belajar. Kadang-kadang kita tidak. Sudah ngajar malas belajar. Menganggap apa? Oh, akulah ngajar, nak belajar lagi balik dari nol lah. Nah, bukan seperti itu. Ilmu itu perlu digali. Bab yang sama antara satu kiai dengan kiai lain itu akan berbeda. Nah disitulah disebutnya ilmu Allah itu lautan luas, nggak ada batasan. Nah, itu Pak Haji. Ya, sekilas. Kalau nak cerita sampai pagi dah habis. Ya, insya Allah. Ya kita baca doa. Antum membaca. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana Batil lana fi dinina ma ahli al-qudri unsa wa zakar Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima dartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima وَأَخِلَّا أَأَتْكِيَاءَ عُلَمَا نَحْظَى بِكُرِّ وَنُكْفَى كُلَّ شَرٍّ رَبَّنَا أَصْلِحْ لَنَا كُلَّ الشُّؤُونِ وَأَقِرَّ بِالرِّضَى مِنْكَ الْعُيُونِ وَاقْضِ عَنَّا رَبَّنَا كُلَّ الدُّيُونِ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا رُسُلُ الْمَنُونِ وَاغْفِرِ اسْتُرْ أَنْتَ أَكْرَمُ مَنْ سَتَرَ وَصَلَاةُ اللَّهِ تَغْشَى الْمُصْطَفَى
من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول مصطفى الرسول نهضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته